Majelis ilmu enak kayak tadi itu Ustaz Firdaus ngomong. Itu tadi omongan beliau menurunkan rahmat dari Allah. Tadi yang beliau sampaikan tuh di luar sadar rahmat turun. Karena beliau menyampaikan tentang orang soleh. Kan inda dzikrus salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang-orang soleh, turun rahmat. Tadi beliau sebutkan Habib Zain bin Sumit. Masih hidup, adamallahu baga'ahu. Semoga Allah panjangkan Habib Zain. Fi siha wa khairatu fa'afiyah. Wa nafa'na bihil jami' fid din wa dalam taqwallah. Beliau sebutkan lagi Habib Salim Asy-Syatiri. Dan beliau pernah jadi supirnya waktu Habib Salim ke Madinah. Sebutkan lagi kakaknya Habib Salim, Habib Hasan, Ainut Tarim. Kasyaf memang tuh orang kasyaf. Dia tahu kalau muridnya habis ngerokok, dia tahu. Habib Hasan. Lama di Sukabumi itu. Habib Hasan lama di Sukabumi. Kalau nggak salah 6 tahun. Kapan? Waktu Yaman perang komunis. Habaib banyak dibunuh, dicincang. Termasuk Habib Salim disiksa. Habib Salim Syatri disiksa komunis. Komunis tetap nanti sampai kapanpun anak cucu itu biadab. Sampai kapan? Dan sifat komunis ngadu domba, tukang bohong, dibar fitnah, tuh membuat kegaduhan gitu. Dan nggak pernah hilang karena apa? Mereka darah. Tuh, aliruk dasas, darah itu turun. Sampai kapan pun tetap. Dan ini nggak kepengen ada majelis ilmu. Komunis nggak kepengen ada majelis ilmu. Dan seandainya kata ada majelis ilmu, sama dia dilihat dulu. Yang menyampaikan ilmu bisa menyadarkan orang yang hadir apa enggak. Kalau bisa, dibuat kekacauan. Jadi kalau ada majelis ilmu, ya hanya sekadar ilmu doang. Dan orang yang hadir situ enggak tersadarkan dirinya untuk bangkit melalui tuntunan Muhammad SAW, maka sama komunis majelis ilmu tadi didukung dan segala macamnya. Tapi ketika dilihat generasi muda dengan ada majelis ilmu, ya dengan orang berilmu demikian, wah makin sadar generasi muda nih. Jadi nggak mau lagi berbuat kerugian, nggak mau berbuat onar, nggak mau berbuat mengganggu lingkungan. Dihancurin, dibuat fitnah. Tuh ngerti? Ini dihasut deh RT, RW apa dihasut tuh nih. Dibilang pengajian ganggu lah, inilah, ini segala macamnya, kemalaman lah, ini. Ada aja. Tuh, kenapa? Karena emang tujuan tadi sebagaimana Ustaz Firdaus katakan tuh nih, gimana cara generasi muda nggak ada hadir majelis ilmu dan membenci orang yang dianggap membawa ilmu. Tuh, ngerti? Dan itu upaya komunis, upaya musuh Allah. Dan bisa dicegah, bisa. Apa? Itu dia, adakan kekompakan dalam kebaikan. Tuh, ngerti? Caranya apa? Ilmu yang diberitahu amalkan. Tuh minimal dari ilmu air, ilmu wudhu itu tuh pengaruh dahsyat. Allahu Akbar. Tuh, ngerti? Jadi kalau kita mau hidup, apa? Tuh berawal dari ilmu air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah Ta'ala, dan kami jadikan dari air itu. Airnya udah tentuin mau tuh air itu. Ada air yang suci mensucikan. Tuh, dari air itu kata Allah Ta'ala kami jadikan segala sesuatunya hidup. Mata ente hidup, kuping ente hidup. Ada orang ngomong sama ente baik, tahu nggak? Bahasanya baik, tahu nggak? Tapi kuping ente bilang, bohong, orang dari omongan baiknya ada maksud nggak baik. Itu pengajian bagus sih ya, cuma kemalaman. Nggak bisa tuh lebih awal. Nggak, tuh, itu jahat. Nah, kuping itu jahat. Itu semua dari air apa? Wudhunya benar maksudnya. Tuh. Anda sebenarnya nggak mau ngomong, nanti capek, bukti dulu kemarin. Allahumma anda capek. Ya harus Firdaus, alhamdulillah. Maunya Anda bisa Firdaus Doni. Iya, jadi aneh datang baca doa, makan asik. Ya ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala selamat astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على من نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على من نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات
خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على منوابه أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على منوابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بال نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعdu, alhamdulillah. Yang ana hormati para habaib yang ada, Habib Jual Basyeban, terus Habib Rehan, dan satu lagi siapa? Anak berteman nih. Nanti siapa? Ada ente? Siapa tuh? Pagi ya. Maka ente sebenarnya. Iya pagi berarti yang lainnya pagi. Itu adanya. Kok tinggi-tinggi sih? Tinggi ya, Torik anaknya. Ah, makan galak. Dia ngaku. Iya, yeah, Habib Torik, abah dia ngajar sagopan. Oh, pagi kakak. Yang gede ya? Oh, kakak bukan abang. Kakak. Aduh, berarti Om Ente akhirnya. Dan yang anda hormati saudara aneh Ustadz Romboni dan apa yang baru aneh ketemu alhamdulillah ipar dari Ustadz Ridho
Ustadz Firdaus. Mungkin beliau di jalan kali. Karena beliau ntar subuh ngajar ya. Ntar subuh. Iya tadi dia nggak tahu beliau mau ngajar subuh dia mau istirahat dulu. Nah, istirahatnya bakar rokok. Masih ada. Nyambung Ustadz, rokok Ustadz. Katanya dari Madinah, Bu. Yang saya hormati semua jamaah yang ada dalam komunitas. Ya salam. Komunitas simpan. Simpan apa simpan? Sim. Pakai M ya. Sebab M-nya mampang. Betul gak? Silaturahmi mampang pancoran. Betul ya? Ya simpan. Tuh. Yes, artinya kalau arti simpan duit lu gak punya duit. Simpan emas gak lagi. Simpan cewek mustahil. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sallallahu astaghfirullahaladzim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullahaladzim. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus tuh itu benar. Bab mereka orang-orang yang di luar Islam nih, musuh Allah, musuh Rasulullah. Emang nggak menghendaki ajaran Islam itu berkembang. Tuh, karena ketika ajaran agama Islam hidup di badan orang yang beragama Islam, maka susah digoyangkan. Tuh, sehingga apa? Sehingga pudarkan dulu kesadaran generasi Islam, ya, untuk mereka mau belajar agama Islam, terutama alif bata tuh. Alif bata udah jarang orang belajar. Tuh. Karena sekarang kan dengungkan Al-Qur'an mulu. Padahal Al-Qur'an bukan untuk didengungkan. Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh. Sehingga yang pertama kali tahu akan maksud ayat Quran Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat dan sebawahnya tabi'in dan orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada imam besar namanya Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahu wa nafa'ana bihil jami' fid din wa darin amin taqabbalallah. Ini Imam Fudail bin Iyad wali besar, Allahu Akbar. Ya. Beliau mengalami perjalanan hidupnya pernah jadi kepala pembegal. Ustadz Romdani tahu, orang yang pesantren yang masuk tahu. Dia dulu pernah jadi pembegal. Tahu pembegal? Tuh kayak itu perompak Somalia. Ngerti ya? Kan ditakut itu perompak Somalia. Imam Fudail lebih dahsyat dari itu. Jadi kalau ada rombongan kafilah mau jalan ke suatu negara, di situ ada Imam Fudail, mereka balik. Apa habis barang-barang lo. Tuh, tapi jauh lebih besar. Sampai ngarang kitab namanya Asy-Syifa Bita'rifil Huquqil Mustafa. Yang kitab itu ya amat sangat diharuskan orang yang dianggap mengerti ilmu memiliki kitab tadi di rumahnya. Meskipun nggak dibaca keseringan. Tapi upayakan di rumah ada. Alhamdulillah Anda bekanan pesantren, Anda punya. Meskipun waktu itu Anda beli, Anda belum bisa baca kitab. Sekarang juga baca kitab masih bego. Tuh nih. Ya Fatah gue baca kasur gue baca Fatah, biarnya gue aja nggak ngerti ini. Wah, yang penting terangnya nggak salah. Di antaranya Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu itu jadi wali besar itu. Mengawali masa hidupnya tuh dari jadi pembegal top. Allahu Akbar. Tuh. Beliau berkata, ya, yang ini nasihat Allahu Akbar. Ya, apa kata beliau? Galal Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala wa radhiya anhu wa ardah wa nafa'ana wal muslimin bih wa barakat karamati asrar wa anwari ulum nafat islam tamdadati wa fudatu futuhati wa dawati salihat fid din wa dalam Allah. Beliau bilang, ini baru yang catat tadi. Tuh. Jadi Anda bawa kitab, karena kan habis ini mau ngumpul lagi ngaji. Tuh, udah jalan 12 tahun nih. Jadi Anda ngaji nih di tempat yang sekarang nih Imam Sabtu pertama. Anda mulai tanggal 4 Februari tahun 2011. Tuh, 2011 tuh, berarti 11 tahun. Tuh, ntar nih ngajar nih di sini. Imam Fudail bin Iyad, kenapa Anda berani terangin? Satu, karena begitu terus Anda paham. Kata beliau, innama nuzilal Qur'an liyu'mal bih. Innama arti innama sama inna beda.
Kalau inna sesungguhnya. Kalau inna mah hanya saja. Tuh, hanya saja diturunkan itu Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli ala wal al. Liyu'mal bih. Semata-mata untuk diamalkan. Itu Quran diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW dengan melalui malaikat yang Allah tugaskan hanya untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril salam, ya. Itu isinya untuk diamalkan. Tapi ente sama aneh Ustaz Romdoni, Ustaz, nggak tahu isi Al-Qur'an apa. Sehingga bagaimana kita mengamalin kecuali yang kita pernah dapat dari belajar. Aneh nerangin ayat Quran maksudnya begini nih, ayat ini maksudnya begini, nih isinya begini, karena udah belajar. Ustaz Doni ngajar di Majelis Taklim nerangin ayat Quran maksudnya begini, karena udah belajar. Beliau juga di Hadramut. Ustaz Firdaus sama juga begitu. Tuh. Nah, itu Al-Quran diturunkan kata Imam Fudail bin Iyad, liyu'mal bih, untuk diamalkan. Tuh, untuk dijalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Fattakhadan nasu gira'atahu amala. Maka hendaklah ente-ente yang sebagai orang Islam, kata Imam Fudail nih, ya, yang bisa baca Al-Quran, jadikan tuh oleh kamu pembacaan Quran yang kamu baca itu bukti pengamalan kamu dari apa yang Al-Quran itu Allah turunkan. Ente baca Quran, tuh nih. Maka jadikan bacaan ente ya pengamalan dari kehidupan ente keseharian. Oh, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti dong. Ente ngerti isi Al-Quran? Enggak. Sedangkan kalau ente bisa baca Quran, tuh ngerti? Yang mana Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW, melainkan itu Quran semata-mata untuk diamalkan. Tuh, akan perintahnya, akan larangannya, akan ancamannya, akan janjinya, dan segala macamnya. Tuh. Maka ketika ente belajar alif bata, lalu bisa baca juz amma, bisa baca Al-Quran, ya, maka jadikan tuh ya perbuatan ente bisa baca Al-Quran untuk ente bisa mengamalkan apa yang Al-Quran katakan. Yang ngomong Imam Fudail bin Iyad. Nggak mungkin dia ngomong sendiri depan kaca. Pasti ada muridnya. Pasti ada jamaahnya. Jamaahnya bukan orang yang luas ilmu dan apa namanya amat sangat dahsyat kesolehan seperti beliau. Tuh, sehingga jamaahnya merasa nggak paham. Tuh, ngerti? Jadikan bacaan kami itu akan Al-Quran sebagai pengamalan. Galak ditanya. Imam Fudail ditanya. Kila dikatakan kepada Imam Fudail. Tuh, kaifal amal bih. Imam Fudail. Ini aneh. Terangkan dulu kalimatnya. Ntar jabarkan. Imam Fudail, maksud ente bagaimana sih? Tuh, ngerti? Maksud ente bagaimana tuh? Jadikan tuh kami dalam membaca Al-Quran. Ya, itu bukti pengamalan kami dari apa yang ada dalam Al-Quran. Kaifal amal bih. Emang ngamalin Quran bagaimana? Galak dijawab oleh beliau. Dijawab oleh Imam Fudail bin Iyad. Tahu ngerti? Liyuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa ya'tamiru awamirah wa yantahu nawahiyah. Tuh, arti mengamalkan Al-Quran ya bagi dia yang udah bisa baca. Tuh deh, apa? Tuh, hendaklah dia ketika membaca Al-Quran ya, maka dia wajib meyakinkan apa yang dikatakan halal oleh Al-Quran, katakan halal. Maka diwajib meyakinkan apa yang diwajibkan oleh Al-Quran diyakinkan wajib. Dan dia juga ya dikatakan dengan baca Quran dia mengamalkan, ya berarti dia juga mengatakan haram apapun yang Quran katakan haram. Tadi beliau ngasih contoh tuh ngucapin yang kemarin tanggal 25 Desember. Contoh tuh. Kita jangan ikut-ikutan ya. Jangan. Tuh ngerti? Nggak boleh. Tuh ngerti? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kita contoh Al-Quran ya memerintahkan bagi orang yang beriman sih. Tuh ngerti? Kalau kita punya iman ya, kita baca Quran ya, itu orang yang beriman diajak bicara sama Allah Ta'ala itu. Apa bicaraan Allah? Satu, banyak, terlalu banyak orang beriman diajak bicara sama Allah Ta'ala. Di antaranya, hai orang yang beriman kepada Allah, jaga. Jagalah oleh kalian. Pelihara oleh kalian, anfusakum, diri-diri kalian. Nah, diri kita dulu. Tuh ngerti? Anda punya iman. Tuh ngerti? Anda baca Quran. Tuh ngerti? Quran, tuh ngerti? Yang itu firman Allah, ya. Allah telah memuliakan hamba yang beriman dengan Allah ajak bicara, orang beriman. Tuh ngerti? Berarti iman kepada Allah dan Rasulnya. Jagalah oleh kamu, pelihara oleh kamu, diri kamu. Tuh, diri kita dulu. Wa anfus wa ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kamu.
Tuh, jadi jangan harap ente sama aneh bisa menyelamatkan keluarga kalau kita sendiri nggak menjaga diri kita. Sebab yang Allah jaga diri kamu dulu. Tuh, jagalah diri kamu, jagalah keluarga dan keluarga kamu, ya. Naro akan neraka jahanam. Jangan sampai masuk. Kita nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Gimana jaga di siapa juga masuk neraka. Tuh deh, ente ngomong begitu tapi perjalanan hidup ente mengarahkan neraka jahanam. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Tuh, ngerti? Maksudnya jagalah oleh kamu diri kamu dan keluarga kamu dari neraka jahanam. Tuh, ngerti? Alimu anfusakumul khaira. Ajarkan diri kamu cara kebaikan yang agama tuntut. Tuh, ngerti? Bagaimana agama menuntut ente berbuat baik? Ilmu. Tuh, ngerti? Berarti ente harus ngerti ilmu. Wa'allimuhum dan ajarkan keluarga ente ilmu. Wafaqihuhum dan berikan mereka pengertian agama. Berarti apa? Ente wajib ngerti ilmu dan ente wajib mengerti ilmu agama. Tuh, ngerti? Yang dalam ilmu agama tadi ente dituntun bagaimana cara berbuat kebaikan di alam dunia. Setelah itu ajarkan keluarga ente akan kebaikan agama tadi. Berarti istri, anak, tuh, ngerti? Ya, apa? Al khairu ay alladzi yanju minan nar. Kebaikan yang menjadikan ente, anak ente, istri ente, keluarga ente, semuanya selamat dari tersentuh api neraka jahanam. Maaf ya, ente kalau ente punya kuping, insya Allah ente sering dengar tuh ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelaskan apa maksudnya? Tuh, ngerti? Makanya disuruh lihat tafsir ulama begitu. Paham ente? Kan umumnya sekarang hadirin orang beriman. Tuh, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Maksudnya apa? Ente gak menghimbau mereka untuk mereka ilmu. Imam Ali yang tadi diserangkan oleh Ustaz Firdaus, pintu gerbangnya ilmu itu. Ini yang tafsirkan Imam Ali. Kata Imam Ali yang dimaksud jagalah oleh kalian diri kalian, tuh kalian belajar ilmu. Ajarkan diri kalian mengerti ilmu agama. Tuh, dan berikan pengertian agama kepada kamu. Tuh, baru keluarga kamu. Kita dulu ngerti, ibarat kata aneh nih ya, aneh belajar agama dulu nih, wudhu. Oh, aneh rasakan ibadah dasar ilmu enak. Aneh tekan bini aneh untuk ibadah dasar ilmu. Tuh, nih. Lalu aneh didik anak aneh untuk bisa mengerti diajar ilmu. Tuh, nih. Terus itu berjalan berarti aneh mengajarkan kebaikan buat diri aneh yang agama tuntun. Tuh, nih. Dan aneh aneh upayakan untuk bini aneh punya daya tarik menjalankan kebaikan yang agama tuntun yang aneh perlihatkan. Ya, lalu aneh turunkan lagi kepada anak aneh segala macamnya. Berarti aneh dengan hal tadi aneh menyelamatkan diri aneh menyelamatkan istri aneh menyelamatkan anak aneh ya dari hal-hal yang dapat memasukkan aneh dan mereka ke neraka jahanam. Tuh Al-Qur'an diturunkan untuk itu. Untuk diamalkan. Tuh. Ngerti? Jadi yang Al-Qur'an katakan halal halal. Al-Qur'an katakan haram haram. Tuh, ngerti? Kopi halal apa haram? Halal. Kenapa kau ente mau minum kopi? Dengan alasan nggak bisa tidur. Dengan alasan lambung. Dengan alasan ini segala macam. Greensan lo minum. Saat 0% tetap haram. Tuh, 0% kan bisa ditempel. Tuh, ngerti? Yang dasarnya haram katakan haram. Jangan berubah hanya karena label alkohol yang hilang. Tuh, ngerti? Itu kecanggihan cetakan doang. Tuh, ngerti? Greensan yang dulu ada alkohol sekian persen itu 0,1. Sekarang kan nggak ada. Sekarang Greensan non alkohol. Bahkan nggak mustahil angker bir yang mungkin beli di Indomaret non alkohol kali. Minum rasanya yang dulu ada alkohol sekian persen sama sekarang sama nggak? Sama. Ada pengaruhnya di otak ente saat minum? Ada. Sama berarti. Tuh, itunya dihilangkan. Supaya generasi muda orang Islam ngegandrungi. Ngerti ya? Tuh, sehingga berarti ente udah nggak mengharamkan lagi apa yang Quran katakan haram. Tuh, ngerti? Berarti yang dikatakan haram ente halalkan. Tuh, ngerti? Quran diturunkan bukan untuk kita putar balikan kebenarannya. Tuh. Ngerti ya? Deh. Tuh kata Imam Fudail bin Iyad. Jadi Quran diturunkan semata-mata untuk diamalkan. Tuh. Ya, maka siapapun kita yang udah bisa baca Quran, ya, maka jadikan tuh ketika ente baca Quran untuk ente mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya berarti harus ngaji kita. Tuh nih, anak aja sekarang nggak pernah ngajar tafsir, emang nggak pernah belajar. Tuh nih, anak nggak sampai tafsir di pondok. Sampai sih, cuma baru sampai surah Al-Baqarah, gue berhenti.
berhenti. Kitab As-Sawi lagi bujuk dah. Tuh Doni tahu tuh sampai tahu. Itu As-Sawi 4 jilid ente. Ada yang 5 jilid yang cetakan bagus. Tuh ngerti? Berat itu. Kenapa? Karena waktu anak ibtidai di pondok tuh dari lupa, ya Jalalain udah. Tuh, masuk As-Sawi bujuk udah bilang panjang gua kagak masuk. Berat tuh. Sehingga sampai sekarang enggak tuh ngerti? Sehingga kalau aneh apa ngajar atau apa majlis taklim ada ayat Quran, Anda lihat ada keterangan ulamanya enggak baru dijelasin. Tuh kayak tadi tuh ahlikum apa ku anfusakum itu ada keterangan Imam Ali bin Abi Thalib. Tuh, berani diterangkan. Karena bukan tafsirnya menurut otak aneh. Tahu ngerti? Imam Ali yang jelaskan tuh maksudnya jagalah oleh kamu diri kamu dan keluarga. Tuh maksud Imam Ali. Jaga tuh cari ente ngerti ilmu. Kenapa? Hanya dengan ilmu ente tahu bagaimana cara menghindarkan diri dari neraka jahanam. Orang tanpa ilmu, tuh deh, dia ibadah seakan-akan dia terhindar dari neraka jahanam, padahal tanpa ilmu. Tuh, sehingga apa? Sehingga kata Imam Ma'ruf al-Qarhi, tuh ngerti? Talabul jannah bila amalin dzanbun minadz-dzunub. Menuntutnya kamu yang sebagai orang Islam, ente nuntut surga Allah. Tuh ngerti? Karena dengar cerita surga begitu, Allahu Akbar. Tuh ngerti? Dar keindahannya, nikmat segala macamnya. Ente nuntut surga Allah Ta'ala biar Allah masukkan. Tuh deh. Tapi ente nggak beramal sebagaimana perintah Allah. Dzanbun minadz-dzunub. Itulah dosa dari semua dosa yang ente kerjakan. Menuntut surga, meminta surga, mencari surga, tapi enggak beramal sebagaimana jalan yang menjadikan ente masuk surga Allah Ta'ala, maka keinginan ente menuntut surga tanpa amal yang dibenarkan, itu merupakan suatu dosa dari aneka macam dosa yang ada. Tapi namanya angan-angan itu. Oh ente mau surga, sholat kagak. Oh mau surga, sholat nggak ngerti ilmu. Tuh ngerti? Oh ente mau surga, tuh nih baca Quran nggak tahu adab. Rubbatalin al-Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Quran sementara dia lagi dilaknat sama Al-Quran. Nah baca Quran angkat kaki. Baca Quran, Qurannya taruh di bawah. Tahu ngerti? Ya ente berharap sorga. Tahu nih, perbuatan ente itu dosa di atas dosa. Kenapa? Quran ente nggak jaga adabnya. Kan banyak orang baca Quran di bawah. Tahu ngerti? Banyak orang buka Quran pakai ludah di mulut. Tahu ngerti? Itu kata Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah taala dalam kitabnya ya Iqdul Juman fi adab tilawatil Quran. Tahu ngerti? Masul mushaf bi usbu'in fihi riqun yahrum. Menyentuh Al-Quran atau membuka lembaran Al-Quran. Tahu ngerti? Dengan jari yang di situ ada air liurnya haram. Haram bukan makruh, bukan haram. Berarti kalau dikerjakan dosa enggak? Tuh. Nama kitabnya Iqdul Juman fi adab tilawatil Quran. Tahu udah masih ada yang pakai kagak tuh kitab berat banget itu. Anda punya tentang adab Quran tajwidnya udah satu sama keluar. Memang mufti benar. Jago beliau. Cara baca kalau kita ikuti kitab Ibu sama baca Fatihah nggak benar kali. Kalau kita ikutin, saking dahsyat itu beliau teliti. Terlalu fasih disalahin sama beliau. Jadi harus pas. Dahsyat. Allah yarhamu wa yaghfir lahu wa nafa'ana wal muslimina bi fid din madram Allah. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad nih, ya, ini Quran diturunkan untuk diamalkan. Tuh. Ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Apa-apa yang Quran katakan halal, katakan halal. Tuh. Kan sekarang orang banyak memutarbalikan yang halal. Tuh ngerti? Ente kerja, ojol tau gak ojol? Tuh ngerti? Ya, yang terima penumpang lewat order. Tuh ngerti? Kan pakai tuyul haram. Tahu tuyul? Lo nya di rumah tapi ituan lu ade. Deh lu tahu deh jangan sok suci lah gak lo. Udah sama gue mah biasa aja dah. Tuh ngerti? Tuh. Karena kepengen untung banyak. Karena kepengen segala macamnya. Tuh ngerti? Ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Kan itu haram dalam agama. Tuh. Ya, lalu ente dagang makanan atau segala macamnya. Di situ ada yang cacat, di situ ada yang nggak layak. Kalau kata bahasa toko reject. Tuh ngerti? Yang reject ente tutupin. Seakan-akan itu barang yang original. Itu kan haram dalam agama. Tuh ngerti? Sehingga uang yang ente hasilkan pun dari menjual barang reject. Tapi ente tutupi aibnya jadi haram buat ente. Tuh ngerti? Nah kita untuk bisa mengerti itu harus majlis ilmu. Hanya dengan majlis ilmu itulah ente jadi mengerti apa yang Quran katakan halal sehingga ente jalankan. Apa yang Quran jelaskan haram ente upayakan tinggalkan sedapat mungkin. Apa? Setiap keharaman mengarahkan neraka jahanam. Tuh, Quran diturunkan untuk diamalkan seperti itu.
Tuh, ya, buat yang ngerti agama, ente ngerti agama. Tuh nih, ilmu yang ente pelajari, ilmu yang ente ketahui itu bersumber dari Al-Qur'an. Itu untuk diamalkan. Berarti apa? Berarti ketika ente menyampaikan ilmu, katakan yang hak sebagaimana ada apa yang Al-Qur'an terangkan. Tuh nih, jangan disembunyikan kebenaran Al-Quran hanya karena takut orang tersinggung perasaannya. Nggak ada kebenaran agama Allah Ta'ala menyinggung perasaan, nggak ada. Kecuali orang itu munafik hati. Kalau munafik tersinggung. Tuh. Dan apa yang Quran katakan ini bahaya, ini menjerumuskan segala macam. Kasih tahu saudara ente seagama. Tuh nanti, jangan takut mereka tersinggung. Karena kalau mereka betul merasa mereka punya agama, ya nggak nantinya orang yang merasa beragama sakit hati dengan pemberitahuan agamanya. Nggak mungkin. Tuh, pasti dia terima kasih sama Allah Ta'ala. Terus, ya, tamiru bi awamiri. Dan Al-Quran itu diturunkan semata-mata untuk diamalkan. Ya, pengamalan Al-Quran pertama, katakan halal yang Quran katakan halal. Tuh, katakan haram yang Quran katakan haram. Tuh, dan tamiru bi awamiri. Tuh, dan hendaklah mereka ya saling memerintahkan ke satu dengan lainnya apa-apa yang ada dalam perintah Al-Quran. Berapa banyak orang tua sekarang nggak memerintahkan anak ke sholat? Berapa banyak? Jujur aja. Tahu ngerti? Nih orang tua ntar subuh nih dengar tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Dia udah ke masjid. Mungkin anaknya yang udah balik, yang udah berkeluarga nggak dibangunkan subuh. Tahu ngerti? Sedangkan perintah Al-Quran, tahu ngerti? Ente laksanakan taat, perintahkan orang yang ada dalam tanggung jawab ente. Tahu ngerti? Berapa banyak anak yang udah dewasa nggak dibangunkan sholat subuh sama orang tuanya. Kalau anak kecil nggak dibahas ya. Tahu ngerti? Anak kecil hanya ya diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun. Tuh. 8 tahun, 9, 10 tahun suruh pukul. Tuh. Itu perintah agama. Nah, ketika kita bisa berbuat apa yang diperintahkan untuk kita laksanakan, ya, berarti kita mengamalkan Al-Qur'an. Tuh, jadi mana perintah Al-Qur'an buat kita yang bertuhankan kepada Allah Taala, bernabikan Nabi Muhammad SAW syariat. Tuh, mana yang kita mampu kita laksanakan. Lalu jangan sendiri doang, ajak orang. Minimal yang terdekat, minimal. Tuh ngerti? Istri ingetin, anak, tuh nih, puanakan, adik, segala macamnya. Lalu merambat kepada teman pembauran. Tuh ngerti? Enggak, kita bilang, enggak gue jangan, enggak bakal ngerti orang sekarang. Tuh nih, udah pakai apa yang ente jalani dalam kebaikan menurut agama. Tuh. Terus wayan tahu ya, waan yan tahu ya an nawahi, dan hendaklah ya mereka saling mencegah ya dari apa-apa yang dicegah dalam Al-Qur'an. Tuh. Quran mencegah kita berbuat nyolong, berbuat khianat, berbuat yang nggak bagus deh. Tuh nih, mana-mana yang dicegah oleh Al-Quran kita hindari. Dan ketika kita hindari, ya ada orang berbuat hal yang dilarang, kita ingetin dia. Tuh ngerti? Jangan, itu nggak bagus. Tuh, ngerti ya? Nah, melaksanakannya kita dari perintah Al-Quran dan saling mengingatkan akan perintah Al-Quran kepada satu sama lainnya dari kenalan baik kita, teman kita segala macamnya dimanapun kita membaur, ya, dan ya saling mengingatkan ya akan larangan Al-Quran, ya, dan segala macamnya yang semua itu ada dalam kitab ulama sholihin, ya, yang nggak bisa mungkin kita dapat malam ini sekaligus karena apa? Karena majelis ilmu harus berkesinambungan. Tuh, ngerti? Makanya satu bab yang kita dapat dalam sehari akan ilmu itu lebih baik daripada ibadah setahun. Babun minal ilmi. Tunggu nih. Yatlubuhu rajulun. Satu bab dari ilmu yang dicari oleh seseorang, yang dituntut oleh seseorang. Ya. Yatlubu bihi islah nafsih. Yang dia menuntut ilmu tadi untuk dia bisa memperbaiki dirinya. Tunggu nih, sesuai aturan agama. Wa islahan nas. Dan supaya bisa memperbaiki orang lain. Tunggu nih. Khairun min ibadati haulin kamil. Lebih baik daripada ibadah setahun sempurna. Nuntut satu bab ilmu. Tuh ngerti? Yang dengan satu bab ilmu tadi ente jaga, ente pelihara, ente rawat ya, dan ente berupaya dengan ilmu tadi memperbaiki diri ente sebagaimana agama tuntun. Tuh ngerti? Dan memperbaiki itu orang lain, apa? Istri, anak, dan yang terdekat. Tuh ngerti? Upaya ente dari belajar satu ilmu dan ente jaga itu ilmu, ente pelihara itu ilmu ya, dan ente berupaya untuk memperbaiki diri ente melalui ilmu yang menuntut ente tata cara memperbaiki diri ya, lebih baik ketimbang lo ibadah setahun kamil sempurna. Atau dalam setahun ibadah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Sempurna tuh. Tapi nggak ada ilmu yang memelihara ente bagaimana cara memperbaiki diri dalam agama. Ya sia-sia.
Tuh, ngerti? Kenapa? Sedikit yang ente kerjakan dasar ilmu diterima oleh Allah. Tuh, ngerti? Itu apa namanya nggak bisa dibandingkan dengan ibadah banyak tanpa ilmu. Tuh, sehingga kata Muhammad SAW, ya, qalilul amal ma'al ilmi yanfa. Sedikit amal. Tuh, ngerti? Sedikit kata kita. Di mata Allah amal yang Allah terima nggak sedikit. Ketika amal yang kita kerjakan di dasar ilmu, ya, dan hati bebas dari pujian manusia dan dari tujuan hina, lalu diterima oleh Allah, oh nggak ada cerita kebaikan di mata Allah sedikit, nggak ada. Nggak ada sesuatu yang diterima oleh Allah sedikit, nggak ada. Ini karena kita manusia. Tuh, ngerti? Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, qalilul amal ma'al ilmi, tuh nih, yanfa. Tuh, wa kathirul amal bi ghairi ilmi, ihmal. Tuh, sedikit perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, tapi ada ilmu yang menuntunnya, itulah yang bermanfaat. Tapi banyak amal tanpa ada ilmu yang menuntun perbuatannya, ihmal, sia-sia. Sia-sia, umur berjalan, kematian mendekat. Tuh nih, sementara kegiatan yang dikerjakan mengatasnamakan kebaikan agama, tak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia namanya. Tuh. Dahsyat kalau udah bicara omongan orang soleh sih dahsyat. Karena mereka nih orang soleh ya. Tuh nih, di setiap zaman ya, mereka dibanding orang luas ilmu dipandang sepele. Ini orang alim soleh. Tuh nih, atau dia orang soleh Masya Allah. Tuh nih, yang setiap hari upayanya membuang sifat-sifat yang Allah murkai dari hati. Tuh nih, sehingga otaknya segala macamnya tuh nih berhubungan terus sama Allah Ta'ala. Supaya nggak ada tuh ya di hati dia perbuatan yang Allah Ta'ala tidak sedang. Tuh. Sehingga banyak orang berilmu yang kurang dalam pembersihan hati. Apa sih itu orang-orang pada datang dia minta doa. Emang apa sih dia? Tuh ngerti? Kenapa? Keberkahan beda itu orang. Tuh, ngerti? Karena dia lebih mementingkan untuk memperbaiki apa yang menjadi pandangan Allah. Hati pandangan Allah. Luar pandangan manusia. Tuh ngerti? Sehingga apa yang menjadi pusat perhatian pandangan Allah itu yang dia utamakan untuk dia bersihkan. Sehingga dia nggak kepengen di hati dia ada sesuatu yang Allah murkai. Ilmu tetap dipunya, nggak mungkin orang soleh ibadah nggak sah. Tuh ngerti? Cuma kadang ilmunya nggak mumpuni dibanding orang berilmu. Orang berilmu bisa di atas orang soleh kapan? Ketika kesolehannya hidup dengan ilmu yang diketahui. Tuh. Nah, jadi kata Imam Fuda ini omongan dahsyat. Nah, demen ulang-ulang. Tuh, jadi yang dikatakan halal oleh agama, ya, yakinkan halalnya. Tuh. Dan yang dikatakan haram oleh agama, ya, katakan haram, ya. Jangan ente mengubah hukum agama, ya, hanya karena dunia yang hina, naudzubillah. Dan tuh ngerti, ya. Wa an ya'tamiru awamirah, dan apa-apa yang diperintahkan oleh agama hendaknya kita laksanakan itu perintah, ya, dan sambil memerintahkan orang yang sebagai kenal dekat kita. Minimal anak deh. Tuh ngerti, yang udah berkeluarga ya, yang udah berkeluarga anak. Tuh. Nah, inti yang sekarang nih hadir nih dan rutin setiap bulan alhamdulillah, ya. Ketika ente belum berkeluarga tapi ente punya adik enggak seperti ini, coba bujuk dikit-dikit. Minimal nggak perlu ada ente seperti ente malam ini kali nggak kuat. Tuh ngerti? Adek gue nggak ngaji nih. Tuh nih, cari pengajian yang bisa dihadiri sama dia antara jam 8 dan jam 9. Tuh, yang bisa menjadikan adik kita bisa sholat dengan ilmu. Oh, tetangga gue di RT sono ada pengajian no. Oh nih, ngaji Quran yang belum bisa dari Iqra atau Juz Amma Al-Baghdadiyah tuh ya. Lalu segala macam, lalu ada praktek sholat. Adik itu suruh ke situ. Tuh ngerti? Nggak mau adakan apa yang namanya ketegasan buat apa dari ente buat dia. Tuh ngerti? Jangan digebukin, nggak boleh. Ntar bapak lu yang ngomel. Lu pakai gampar, gua yang kasih makan kagak, mau kata apa? Kan banyak orang tua begitu. Tuh. Kenapa? Karena kita lihat orang tua mungkin terlalu capek sehingga pulang nggak lagi lihat anak. Dia nggak tahu tuh anak main segala macamnya. Kalau orang tua dulu nggak begitu, nggak. Tuh ngerti? Abahnya nggak sempat, kakaknya bertindak. Berfungsi sebagai bapak. Ibarat kata aneh nih, ya, abah aneh pulang kerja dulu jam 11 malam. Karena jalan jam 2 siang. Tuh, pulang jam 11. Nah, itu yang yang menduduki posisi abah aneh kakak aneh yang tertua. Tuh, ngerti? Lihat, bayang maghrib. Terus ngaji ke sana. Tuh. Berarti nanti, anak sekarang nggak mustahil si kakak di dalam adiknya. Tuh, ngerti ya? Kenapa? Karena satu mungkin orang tua membiarkan.
Itu salahnya. Paham deh? Jadi orang tua kalah anak udah nasib dah. Tuh, ngerti? Sehingga di akhir zaman nanti kata Muhammad SAW, aneh apa lupa tuh ngapalin tuh hadis, emang nggak mau ngapalin, aneh biasa kalau ceramah kan nyatet. Akan datang suatu zaman orang tua memerintahkan anaknya hal yang mungkar. Tuh, ngerti? Dan mencegah anaknya dari berbuat baik. Sahabat bilang, ya Rasulullah, hal yakunu dzalik? Apakah hal itu akan terjadi? Bal syarrun min dzalik. Lebih jahat dari itu terjadi. Orang tua memerintahkan anaknya yang mungkar. Mencegah anaknya berbuat baik. Tahu ngerti? Artinya anaknya main futsal di gym. Ngaji enggak? Tahu ngerti? Tahu kenapa? Udah ngaji malam. Tadi main futsal apa jam 11 pulang. Ini lu mau ngaji jam 10 belum jalan. Pulangnya berapa besok lu kerja. Tuh ngerti? Itu berarti memerintahkan hal yang mungkar. Tuh. Ya, dan mencegah dari yang ma'ruf. Yang baik dalam agama menguntungkan. Tuh, nanti akan datang suatu zaman keadaan seperti itu kata Muhammad SAW. Sahabat bilang, ya Rasulullah apakah hal itu terjadi? Tuh, apa akan terjadi hal itu? Kata Rasul lebih jahat dari itu terjadi. Apa? Orang tua jual anak. Terjadi gak? Terjadi. Tuh, ngerti? Nggak ada bahasa Rasulullah sia-sia. Semua nyata. Tuh. Udah kita nih sebegini sebulan sekali. Ini sebenarnya buat menyambung silaturahmi doang. Ya. Yang penting dalam kegiatan hari-hari kita. Di luar sebulan sekali ini. Ya. Tuh ada ilmu. Tuh, ngerti? Yang menjadikan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya. Yang itu perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang kita nggak perlu ngerti Al-Quran. Enggak. Tuh, nih. Kan di Majlis Ilmu ada Ustadz. Tuh, ngerti? Ada Ustadz Firdaus. Ada Ustadz Ridho. Yang sekarang lagi ke Sukabumi. Ya betul ya? Ada apa? Kawin lagi? Salah ngomong, gue takut bini dengar. Ngapain? Tuh ngomong kalau terpasan bahaya. Biasanya kalau terpasan begitu yang ngomong tuh yang mau. Terserah deh, bodoh mau suzon. Mulut lu, hati lu. Kata siapa? Enggak, orang terpasan. Ngomong apa tadi? Tuh. Ya kita nggak ngerti Al-Quran segala macam. Kayak aneh nggak ngerti Al-Quran segala macam. Tuh dengan aneh apa bisa baca kitab dikit-dikit segala macamnya. Sebisa-bisa aja yang bisa enggak. Tuh. Tadi tuh aneh ngerti tuh bahasa Imam Fudail bin Iyad. Catat aja dah. Tuh. Oh jadi Quran diturunkan untuk diamalkan. Tuh ngerti? Bukan untuk dilombain. Tuh ngerti? Bukan untuk dilombain. Tuh, dilombain segala macamnya, ranking 1 segala macamnya. Yang menang dalam perlombaan nggak ngamalin Al-Quran. Tuh ngerti? Tuh, lu lagi megang Quran, tentu selaman sama panitia atau segala macamnya. Yang dia perempuan, batal wudhu lu. Lu megang, ente lihat itu, di TV ada itu. Bener gak? Panggil juara 1, wih, selamat. Megang Quran gak? Yang selamat perempuan, karena dia sebagai juri atau segala macamnya. Batal gak tuh, batal gak wudhu? Kalau dia ada wudhu, belum tentu gak ada wudhu kali. Tuh, batal wudhunya. Tuh nih, Quran masih dipegang, nyentuh Quran tanpa wudhu haram gak? Ente hebat ya baca Quran, demikian hebat suara ente. Tapi ente nggak pernah mengharamkan apa yang dikatakan haram oleh Al-Quran. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Quran diturunkan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilombakan, bukan untuk diamalkan. Tahu ngerti? Dengan apa? Dengan memastikan apa yang Quran katakan haram itu haram. Sehingga aku upayakan untuk tidak aku kerjakan. Tahu ngerti ya? Berarti apa sekarang bayarkan kedustaan. Tahu ngerti? Dibacain deh Quran di gedung. Ya selanjutnya pembacaan kalam ilahi dengan sari tilawahnya. Tuh ngerti? Lu baca Quran di gedung dalam pernikahan. Quran mengharamkan rendeng. Di rendeng tuh antar si kori sama si penerjemahnya. Betul gak? Kita nggak bicara pengantinnya. Kori sama penerjemahnya. Pakai IO. Iya gak? Baca Quran. Nggak usah. Quran nggak usah pakai aja. Nggak usah pakai aja. Ngapain? Keharaman kok. Tuh ngerti? Tuh nggak usah udah. Tuh ngerti? Fatihah Quran bukan? Quran bahkan Ummul Quran. Induknya Al-Quran itu Fatihah. Udah itu aja. Diniatin semoga dengan Fatihah acara pernikahan berjalan lancar. Tuh ngerti? Apa calon suami istri diberikan sakinah mawaddah rahmah samawa. Singkatan tuh mah hafalan basa-basi. Tuh, terus apa lagi ya? Diberikan turunan yang soleh dan soleha. Suaminya ada uang haram. Udah bohong punya. Tuh, aduh basa-basi udah itu bahasa hafalan namanya itu. Tuh. Ya. Tuh. Sehingga apa ketika ya Quran itu dibacakan tapi saat itu terjadi keharaman, bukan untuk itu Quran diturunkan.
Tahu ngerti? Berarti ente yang baca saat itu ya ada tuh setan mempermainkan dalam diri ente supaya para tetamu atau besan yang ada ya atau tetangga yang diundang tahu oh koriknya dia. Ah besok gua kalau ngawinin dia aja yang baca Quran ah. Mau apa? Tuh ngerti? Masuk setan di hati orang baca Quran. Tuh ngerti? Tadi yang baca ini korik kamu ya punya nomor HP-nya gak kan? Mas sekarang gitu. Tuh, ini berapa? 08 sekian sekian. Iya sekian berapa? Tuh anu gitu. Ustaz tadi ceramahnya bagus. Oh iya makasih banyak. Iya. Nomor berapa? 08 sekian sekian sekian. Udah nggak usah tanya yang lain jalan. Anu begitu kan iblis. Tuh ngerti? Jadi bahaya. Jadi dikenal orang tuh bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena barang siapa orang yang senang dikenal orang, udah. Itu nasib dia. Kenapa? Karena yang harusnya dia berbuat lebih baik, lebih mulia, ya jadi kalah. Tuh, kalau anda sih nggak kalah karena anggap dia ngaji, gue datang, nggak bisa gue pulang. Tapi sebelum pulang, gue tungguin dulu. Panitia siapa nih? Nungguin gue di motor nggak? Jadi kalau misalnya anda pulang nih, belum dikasih hadiah nih, ya anda pura-pura bego. Ada ketinggalan, apa ya? Oh, omongin aja. Toger, pokoknya urusan toger tuh. Jadi kalau mau jujur kita ini alhamdulillah kita dapat majlis ilmu ya dari Ustaz Romdoni yang segala. Alhamdulillah kita diajarin ilmu yang itu sungguhnya perintah Al-Qur'an. Meskipun Ustaz Romdoni mungkin nggak ngajar tafsir. Tuh nih, tapi yang diajarkan kita sholat, wudhu, baca Quran segala macamnya. Tuh ngerti? Emang perintah Quran untuk kita bisa baca kitab suci. Emang perintah Quran untuk kita bisa mendirikan sholat. Tuh ngerti? Berarti insya Allah kita ketika baca Quran, ya kita menjadi orang yang dengan pembacaan tadi ada pengamalannya. Tuh, berarti yang kita minta sama Allah Ta'ala apa? Tuh, tetapnya hidayah taufik. Maaf ya, taufik kita wajib minta kepada Allah. Minta ridho. Kita wajib senantiasa minta taufik kepada Allah. Ini perintah belah haddad. Kata belah haddad, nggak ada orang Islam yang dapat hidayah. Nggak ada. Dengan dia tahu Islam itu hidayah. Pak, apa? Ya saya orang Islam. Itu hidayah namanya. Berarti lu tahu lu Islam, berarti Tuhan lu Allah. Tuh ngerti? Mana taufik, mana tenaga lo untuk bisa melaksanakan apa yang lo perintahkan, mana? Tuh, jadi yang umumnya hilang kata belanda dari orang Islam, taufik. Kalau hidayah, dengan dia tahu dia orang Islam itu hidayah dari Allah. Kalau arti hidayah itu petunjuk. Tuh, ente dapat petunjuk dari Allah kalau ente orang yang sebagai orang Islam itu hidayah dari Allah. Mana taufik, mana tuh apa keinginan kuat di diri ente untuk melaksanakan apa yang sebagai petunjuk Islam itu kebahagiaan buat ente, mana? Tuh, jangan disuruh minta taufik sama Allah. Tuh, makanya ya Allah bitaufik hatta nafiq. Tuh, wa nalhaq birrafiq. Ya Allah berilah kami taufik. Tuh nih, sampai kami mati. Tuh nih, dan kami dikumpulkan oleh Engkau bersama orang-orang yang golongan pertama dari para sahabat dan sebawahnya. Tuh, ya Allah bitaufik hatta nafiq wa nalhaq birrafiq. Itu doa orang soleh. Tuh, makanya kalau ada doa-doa di buku-buku wali-wali besar segala macam, wafikna. Tuh hati ya Allah beri kami taufik. Tuh, ngerti? Kenapa? Orang soleh aja minta taufik ente mau. Tuh, kenapa? Karena nggak ada kebaikan yang diterangkan, ya. Melainkan kebaikan tadi ketika ente terima, ente tahu itu petunjuk namanya. Petunjuk bahasa Arab apa? Hidayah. Tapi setelah pulang belum tentu kita punya tenaga, punya kemampuan untuk mengamalkannya. Kenapa? Pengamalan dari apa yang agama beritahukan itu keberuntungan, itu kenikmatan, itu kebahagiaan buat kamu, ya hanya taufik dari Allah. Tuh, ngerti? Jadi yang bisa menjadikan kita kuat dan mampu untuk melaksanakan apa yang beritahukan itu namanya taufik dari Allah. Umumnya kata haddad yang hilang dari orang Islam taufik. Oleh karena itu fatlubu, minta taufik sama Allah. Tuh, ngerti? Hidayah itu tahu tadi pemberian tadi hidayah namanya. Tadi tuh yang kita dengar tuh dari Ustaz Firdaus dan yang Anas Kadar al Kadar yang nyampe ini. Semua yang ngomongin hidayah namanya. Buat ente buat aneh. Tuh, ngerti? Oh, berarti arti mengamalkan Quran hal apa yang Quran katakan halal, aneh katakan halal. Tuh, ngerti? Yang Quran katakan wajib berarti anda laksanakan. Itu petunjuk namanya. Nanti ketika ente berhadapan dengan apa yang pernah ente diberikan petunjuk, bisa gak ente laksanakan? Nggak bisa ente laksanakan tanpa taufik dari Allah. Tuh, ngerti? Makanya kita wajib minta taufik.
Sehingga apa? Dengan taufik itu apa yang kita diberitahukan oleh agama, awas ini membahayakan kamu. Tuh, taufik itulah yang menjadikan ente nggak melaksanakan apa yang agama bilang bahaya. Tahu gak zina haram? Ngerti ya? Nah, kenapa kita Allah pelihara terhindar dari zina? Itu taufik dari Allah. Tuh nih, tenaga dari Allah Ta'ala tuh nih, yang menjadikan kita tuh nggak berbuat maksiat. Tuh, jadi menghindari kita dari maksiat itu taufik dari Allah. Tuh, terdorongnya kita untuk berbuat kewajiban itu taufik dari Allah. Jadi taufik ini sesuatu yang mahal harganya. Tuh, dan nggak bisa didapat sembarangan orang cuma dengan meminta. Memintanya pun nggak dengan mudah. Tuh, harus kal gharik seperti orang tenggelam. Gimana tuh orang tenggelam di laut? Gimana minta tolong? Benar-benar. Tuh, dia upayakan bagaimana caranya agar ada orang dapat menyelamatkan dia. Itu taufik harus diminta seperti itu. Itu omongan Imam Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Tuh, nanti di akhir zaman orang yang beriman ya, dia untuk mempertahankan imannya ya, butuh taufik kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia harus berdoa kepada Allah kadu'a il-gharik. Seperti doanya orang lagi tenggelam yang diminta tolong. Tuh, ya Allah beri taufik ya Allah. Ini keadaan apa yang namanya fitnah telah disebar. Gangguan kiri kanan. Tuh, hanya dengan taufikmu ya Allah aku bisa terselamatkan dari fitnah yang ada. Hanya dengan taufikmu ya Allah aku bisa mempertahankan keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama engkau yang ada Muhammad SAW. Dengan taufik dari Allah. Sekarang kan dikembangkan tuh ajaran sesat, paham sesat, tuh, keyakinan yang model-model segala macamnya tuh. Hanya taufik dari Allah Ta'ala yang menjadikan kita nggak terpengaruh. Tuh, yang kita dapat tuntunan agama sedemikian rupa dari guru, habaib segala macamnya. Tuh begini yakinkan ada turunan Muhammad SAW. Tuh dan begitu keanggunan, kemuliaan segala macamnya. Itu petunjuk dari Allah. Tuh tapi sekarang banyak sama aja manusia. Tuh nggak ada bedanya mau Habib itu ngaku-ngaku aja bisa-bisa dia kali itu. Ente bisa nggak terpengaruh dengan omongan orang yang menyebar untuk mempengaruhi keyakinan ente akan kemuliaan kepada Muhammad SAW hanya dengan taufik dari Allah. Tuh siapa? Minta taufik kepada Allah. Udah doa yang gampang itu ada yang wali besar ajarkan. Ya Allah bitaufik hatta nafiq wa nalhaq birrafiq. Ya Allah bitaufik hatta nafiq wa nalhaq birrafiq. Ya Allah, tuh berikan taufik. Berikan kekuatan. Ya, berikan kemampuan untuk senantiasa berbuat taat ya, kan taat artinya bisa melaksanakan kewajiban, bisa menghindari kemungkaran. Tuh, ya. Ya, hatta nafiq sampai kami wafat ya Allah. Tuh, sampai ini kita punya ruh terlepas dari badan nafiq. Wa nalhaq birrafiq. Dan kami akhirnya engkau kumpulkan birrafiq dengan rombongan pertama. Siapa rombongan pertama? Itu para sahabat. Dan sebawahnya. Yang mereka adalah radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka, wardu'an dan Allah pun ridho dan mereka pun ridho kepada Allah. Tuh, sehingga dengan taufik ya Allah, ya apa yang kami minta untuk kau berikan taufik sampai kami mati ya, sehingga kami apa yang engkau kumpulkan tuh bersama mereka. Orang-orang yang engkau ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada engkau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang minta ridho, doa boleh Habib Jul, boleh Ustadz Romdoni. Kayak yang belum kebagian nasib Ustadz Romdoni. Belum kebagian apa-apa dia. Jangan tinggal duduk diam doang. Kita minta taufiknya. Lebih kurang minta ridho. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.